Selamat datang kembali di The Indonesian Biomedical Engineering Society. Di video kita yang kedua ini, kita akan membahas tentang AI. AI khususnya in healthcare atau bidang kesehatan publik. Sebelumnya, kita telah membahas tentang fondasi dari teknologi biomedis. Nah, di era digital ini, ada satu otak baru yang sedang merevolusi segala bidang, tidak terkecuali kesehatan. Iya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Bayangkan jika alat-alat canggih yang kita bahas tadi tidak hanya bisa mengumpulkan data, tetapi juga belajar dari data yang dikumpulkan tersebut, membuat prediksi, dan membantu mengambil keputusan. Dalam hal ini adalah keputusan medis. Inilah kekuatan AI dalam healthcare. Mari kita selami. Secara sederhana, AI atau Artificial Intelligence in Healthcare adalah pemanfaatan algoritma kompleks dan software untuk meniru fungsi kognitif manusia, seperti belajar, bernalar, dan memecahkan masalah dalam menganalisa data medis. Prosesnya selalu dimulai dari data. Banyak sekali data, mulai dari data gambar medis, foto ronsen misalkan, CT scan, MRI, atau USG. Data klinis, catatan kesehatan elektronik atau medical record, hasil lab, riwayat penyakit, dan juga data genetik. Hasil sequencing DNA misalkan adalah sebagian kecil data yang bisa diolah dengan AI. Data real time dari wearable device seperti smartwatch. Data ini diberi makan kepada algoritma machine learning untuk dilatih. Setelah dilatih, algoritma ini bisa diberikan insight atau wawasan yang berharga. Itulah sekilas tentang cara kerja AI secara sederhana. Lalu, seperti apa wujud nyatanya? Ini bukan lagi fiksi ilmiah. Ini sudah terjadi saat ini, di era ini. Yang pertama, dengan AI, kita bisa melakukan diagnosis lebih cepat dan akurat dari gambar medis. Ini adalah aplikasi AI yang paling matang dan paling advance saat ini. Algoritma AI sekarang bisa mendeteksi anomali dalam gambar medis dengan akurasi yang sangat tinggi. Misalnya, mengidentifikasi tumor kanker pada mamografi atau kanker payudara, atau CT scan paru-paru lebih awal dan terkadang lebih konsisten daripada mata dokter radiologi misalkan. Yang kedua, obat yang lebih personal atau personalized medicine. Setiap orang adalah unik. AI dapat menganalisa data genetik dan riwayat kesehatan seseorang untuk memprediksi obat mana yang paling efektif dan yang mana paling mungkin menimbulkan efek samping untuk pasien tertentu. Di rumah sakit, AI dapat menganalisa data secara real time dari monitor patients, seperti detak jantung, tekanan darah, atau data lab untuk memprediksi kemungkinan sepsis, serangan jantung, atau memburuknya kondisi pasien beberapa jam sebelum itu terjadi. Memberi waktu bagi dokter untuk melakukan intervensi. Yang keempat, akselerasi penemuan obat baru. Menemukan obat baru itu mahal dan memakan waktu yang lama, bisa antara 10-15 tahun. AI dalam hal ini dapat mensimulasikan dan menganalisa jutaan senyawa kimia secara virtual untuk menemukan kandidat obat yang paling potensial, memotong tahunan proses dari penelitian awal. AI-powered chatbot bisa menjadi triage pertama, menanyakan gejala pengguna dan menyarankan apakah mereka pergi ke UGD, menemui dokter umum, ataukah bisa dirawat di rumah. Ini tentu membantu meringankan beban sistem kesehatan yang biasanya sangat bertumpuk. Sehebat apapun teknologinya, selalu ada tantangan dan pertanyaan etis yang perlu kita hadapi.
yaitu privasi data. Data kesehatan adalah sangat sensitif. Bagaimana menjaganya agar tidak disalahgunakan? Bias algoritma. Jika ada yang digunakan untuk melatih AI tidak beragam misalnya, hanya dari satu populasi tertentu, maka AI bisa menjadi memberikan jawaban yang bias atau kurang akurat untuk kelompok lainnya. Ini menjadi kelemahan dari AI secara umum. Akuntabilitas. Siapa yang bertanggung jawab jika AI membuat diagnosis salah misalkan? Dokter yang menggunakannya atau perusahaan pembuat algoritmanya? Ini tentu menjadi perdebatan panjang tentang etika. Belum lagi hubungan dokter dan pasien. Teknologi harus digunakan untuk memperkuat, bukan menggantikan hubungan manusia, terutama antara dokter dengan pasien. Bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana potensinya? Nah, sebetulnya potensi kita untuk menerapkan AI ini sangat besar. Beberapa startup dan peneliti sudah mulai mengembangkan AI ini. Misalkan untuk mendeteksi penyakit tropis seperti TBC atau dengue dari gambar maupun data. Screening retinopathy diabetik dari foto retina yang sangat membantu mengingat tingginya prevalensi diabetes di Indonesia. Yang lain adalah memperluas akses kesehatan di daerah terpencil melalui aplikasi telemedicine yang didukung AI. Semua itu adalah bagaimana Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk menerapkan AI. Masa depannya adalah kolaborasi. Masa depan di mana dokter, engineer biomedis, dan data scientist duduk bersama untuk menciptakan solusi AI yang etis, akurat, dan relevan untuk kebutuhan unik masyarakat Indonesia.